Oke, sekarang jam 1:27 karena saya nggak bisa tidur, saya mau membuat konten ini. Sesuai dengan judul yang kita tulis, ada 3 hal penting yang sebenarnya hampir setiap siswa yang ada di sekolah membutuhkan ini, tapi 3 hal atau 3 pelajaran ini tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Apa aja? Oke, kita bahas di video kali ini. Nah, apa sih yang biasanya yang sering kali kita pelajari di dunia pendidikan atau di sekolah yang kita terima selama ini? Biasanya kan kita belajar sesuatu yang bahkan useless. Dari beberapa artikel yang pernah saya baca, bahkan hanya 5% pembelajaran di sekolah yang akhirnya digunakan di kehidupan nyata. Contoh ya, kita belajar tentang sinkostat. Bagi saya yang mungkin profesinya di kehidupan saya, ya saya tidak menggunakan pembelajaran itu sama sekali, dan kebanyakan dari teman saya pun tidak menggunakan pelajaran itu sama sekali. So hampir informasi yang disampaikan itu useless, tapi ada 3 informasi ini saya gunakan, dan mungkin hampir semua siswa, sampai semua orang juga membutuhkan ilmu atau pelajaran ini, tapi tidak pernah diajarkan di sekolah. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini satu adalah tentang financial literacy. Bukan tentang ekonomi, bukan tentang businesses, it's about financial literacy. Kemampuan kita dalam membangun kecerdasan finansial. Sederhananya kayak gini, berapa banyak di antara kita yang pernah terjerat pinjol? Berapa banyak di antara kita yang asetnya justru malah menurun? Padahal mungkin beberapa di antara kita dapat warisan miliaran, bahkan lebih mungkin, tapi asetnya ludes. Nah, itu terjadi karena kecerdasan secara finansial tidak dibangun semenjak sekolah. Nggak ada guru yang mengajarkan hal tersebut. Nggak ada di pelajaran di sekolah yang menuntun kita untuk how to manage our money. Ketika kita sudah mulai bekerja, ketika kita sudah mulai berpenghasilan, seringkali kita terjebak dalam lingkaran setan keuangan, dan itu tidak diajarkan oleh sekolah. Ada beberapa buku mungkin yang bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang mencari tahu tentang bagaimana financial literacy works. Pertama, my favorite books is Rich Dad Poor Dad. It's how the rich dad teach his kids and how the poor dad teach his kids. It has a different way. Punya cara yang berbeda dalam mengajarkan kecerdasan finansial, dan finansial itu sendiri tidak didasari karena teman-teman cerdas, tapi it's about how to be bagaimana teman-teman berperilaku terhadap finansial. Belum tentu teman-teman punya kemampuan ekonomi yang pemahaman tentang ekonomi yang tinggi, teman-teman mengerti tentang finansial secara praktikal. Satu itu Rich Dad Poor Dad, yang kedua ada Kaki Ibu, dan yang ketiga Psychology of Money. Itu juga 3 buku yang saya sudah pernah baca, and it works. Mungkin pembahasan lebih panjang tentang bagaimana pengelolaan keuangan personal secara personal kita akan bicarakan di lain video. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang tidak diajarkan di sekolah tapi sebenarnya dibutuhkan oleh semua siswa yang ada di sekolah, itu adalah pendidikan kekeluargaan. How to be a parent, how to be a brother, how to be a sister. Bagaimana kita menjadi sebuah keluarga, bagaimana kita menjadi sebuah keluarga. Parenting itu sangat jarang diajarkan di sekolah, padahal setiap siswa hampir dimungkinkan akan menjadi orang tua di kemudian hari. Hal yang sangat dibutuhkan tidak diajarkan. Bagaimana membangun anak yang
punya inisiatif mungkin, atau mendidik anak agar tidak membangkang terhadap orang tua, agar tidak minder, tidak insecure. Hal-hal tersebut secara basic pun, even secara basic tidak diajarkan. Bagaimana mereka akan menghadapi pernikahan dan lain-lain. Pada jenjang tertentu mungkin ini harus ada di dunia pendidikan digital, pendidikan, ketimbang belajar sesuatu yang mungkin bisa dibilang useless like that. Itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga ini masuk kita ke yang ketiga yang jarang diajarkan oleh dunia persekolahan atau dunia pendidikan adalah soft skill. Kebanyakan dunia pendidikan di Indonesia mungkin sampai saat ini meskipun ada perubahan kurikulum, masih sangat kental kurikulum terdahulunya. Kita jarang diajarkan tentang soft skill, bagaimana menjadi seorang pemimpin, about leadership, mungkin responsibility, or communication skill dan lain-lain. Hal-hal yang sifatnya soft skill sangat jarang diajarkan di dunia sekolah, sangat jarang didapat. Padahal setelah lulus dan bekerja, kita lebih membutuhkan soft skill itu ketimbang informasi-informasi yang akan kita lupakan. Masuk kelas, belajar, besoknya lupa. Tapi soft skill ini bakal terus tertanam dan digunakan. Bahkan mungkin di antara teman-teman juga ada yang kuliahnya jurusan apa, kerjanya jurusan apa. Mungkin secara ilmu pengetahuan tidak berguna, tapi karena justru soft skillnya itulah yang berguna gitu. Sekolah seringkali mengajarkan memberikan informasi, padahal lautan informasi sudah kita bisa akses melalui Google, atau bisa kita akses melalui AI, OpenAI atau ChatGPT dan lain-lain. Mungkin yang sekarang banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Tapi soft skill nggak bisa dong kita membangun soft skill hanya melalui membaca. We need to practice it. Maybe school is best way to find out how to have a good skill. Itu harusnya itu 3 kritikan atau masukan saya tentang dunia pendidikan. I hope that someone who watch this video can be moved to have a better curriculum at his school. And also saya juga tentu sebagai saya tidak ingin kritik ini hanya sebatas menjadi sebuah kritikan belaka tanpa solusi. Udah ngomong doang kan gampang. Yeah, that's right. Cuman ngomong aja gampang. Tentu siapapun bisa mengkritisi ini, but it's one point. I also will practice it in school for everyone. Jadi buat teman-teman yang belum tahu platform apa sih School for Everyone, saya akan jelaskan di video ini sedikit, secara singkat. School for Everyone ini kita gerakan untuk membangun sekolah yang accessible untuk semua kalangan. Jadi mereka tidak terbatas, biasanya sekolah bagus untuk orang yang mampu bayar kan. Tapi gerakan ini membangun sebuah sekolah yang bagus. It's a real school, sebuah sekolah yang real, yang nyata gitu. Bukan hanya video edukasi seperti ini, sekolahnya yang nyata, yang punya fasilitas yang bagus, program yang bagus, but it's for everyone. Artinya it's free. This school is free. Dan movement ini tentu it's free for the student, but the school need cost. It will have a cost. Akan memiliki tetap mengeluarkan cost, artinya sekolah tetap mengeluarkan cost melalui kakak asuh. Jadi kakak asuh nanti membiayai sekolah ini sehingga orang-orang yang pada akhirnya tidak memiliki kemampuan finansial yang baik bisa tetap bersekolah di sekolah yang baik. Oke, mungkin itu sedikit bocorannya saja. That's all. To know more about School for Everyone, you can follow my Instagram account. Kalau teman-teman juga punya sesuatu yang ingin teman-teman sharing, bahwa selain 3 hal tadi apa aja, boleh tulis di kolom komentar. Let's we discuss.